Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pemerintah mengambil ancang-ancang untuk menindak penyalahgunaan uang negara di Papua. Ada 10 dugaan korupsi terbesar berada dalam bidikan pemerintah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 21 Mei 2021 dengan tema Menumpas Koruptor dan Teroris di Papua bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengajak Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 021 5839900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV untuk membahas editorial kita anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Minal aidin ya, kita baru ketemu lagi. Kita akan bicara soal Papua lagi ini, Mas Jaka. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama terkait dengan COVID-19, Bio Farma disebut memproduksi 122,5 juta dosis vaksin. Dan kalau saya baca beritanya Mas Jaka, ini sebagian tuh sudah didistribusikan ke banyak daerah sebetulnya. Ini apakah sesuai dengan jadwal, terhambat karena ada ledakan COVID di India dan beberapa negara lain, atau seperti apa? Ya, itu kan target sampai Oktober 2021 ya. Artinya 122,5 juta akan diproduksi dan sudah mendapatkan baku untuk vaksin itu sekitar 140 juta. Artinya bahwa meskipun seluruh dunia memperebutkan vaksin, paling tidak ketika dalam negeri sudah bisa memproduksi dan sudah mendapatkan bahan baku, ya kita bisa lebih sedikit, bisa lebih tenang. Karena vaksin paling tidak akan bisa, stoknya akan lebih aman. Meskipun tentu saja kita juga masih butuh sangat banyak lagi. Karena kan sangat banyak lah, lebih dari 300 juta ya kalau tidak salah ya, kita harus mendapatkan vaksin. Jadi saya pikir ini sebuah kabar yang cukup melegakan, tapi paling tidak kita juga tetap meminta pemerintah dan otoritas terkait terus meningkatkan produksinya dan mendapatkan vaksin dari luar negeri. Dan juga mungkin ini Mas Jaka perlu diperhatikan pemberitaan dan informasi yang jelas, khususnya soal vaksin AstraZeneca, karena mungkin ini juga sebagian salah kita media, tidak begitu persis memberitakan batch mana yang di hold dan apa nasib dari batch itu, sehingga konon katanya sekarang banyak orang tidak mau divaksin dengan AstraZeneca. Nah, ini harus segera diperjelas supaya kemudian tidak ada lagi ketakutan terhadap vaksin, begitu ya Mas Jaka ya? Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kita masih terkait dengan vaksin ini Mas Jaka. Kaum disabilitas harus prioritas untuk mendapat vaksin ya? Karena kata berita ini baru 3.000 orang dari 38 juta penyandang disabilitas yang sudah disuntik. Bagaimana Mas? Ya, ini kan kaum disabilitas ini kan termasuk prioritas untuk tahap ketiga dan sudah dimulai awalnya kemarin dilaksanakan di Istora, kemudian nanti juga seperti yang sudah juga akan menyebar ke setiap daerah. Dan saya pikir kaum disabilitas itu betul-betul harus mendapatkan dalam tanda kutip keistimewaan ya, karena pertama dia juga rentan terhadap serangan virus corona ini, dan kedua dari sisi kehidupannya juga tentu saja tidak seberuntung kita. Saya pikir ini sebuah tantangan banget bagi negara untuk betul-betul mengutamakan, melindungi, memproteksi kaum disabilitas. Kalau kita lihat ada kebijakan dari beberapa daerah misalnya, itu kan sebenarnya justru memberatkan, karena mereka mensyaratkan untuk yang mendapatkan vaksin yang lebih awal itu harus tergabung dalam sebuah komunitas. Sementara kan tidak semua kaum disabilitas tergabung dalam komunitas. Dan mereka meskipun tidak tergabung ya harus mendapat prioritas juga. Karena sekali lagi mereka ini kan termasuk yang sangat rentan dan harus betul-betul kita lindungi lebih besar daripada
saudara-saudara yang tidak disabilitas. Dan melihat angkanya saya juga... Ya, 38 juta itu sangat banyak. Sangat besar ya. Baik, kita harapkan ini ada manajemen yang betul-betul membantu kaum disabilitas. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, pemirsa, di halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional kemarin ya Mas Jaka. Semangat Indonesia Raya warnai peringatan Harkitnas. Ya, terkait dengan berita ini saya ingat kemarin dikatakan bahwa di Yogyakarta akan harus setiap hari mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi. Itu bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir tidak ada salahnya dalam krisis kebangsaan akhir-akhir ini. Saya pikir lagu Indonesia Raya bisa membangkitkan lagi rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita, sehingga kita bisa bangkit dari segala masalah yang semakin hari semakin banyak, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Tidak khawatir dibilang nanti wah ini indoktrinasi lagi, ini brainwashing begitu, bagaimana Mas? Tidaklah, kita Indonesia Raya itu kan lagu kebangsaan kita semua. Semua juga harus mengakui bahwa lagu ini diciptakan tidak sekedar hanya syair-syair yang dirangkai menjadi sebuah lagu, tetapi kan maknanya sangat dalam. Betul. Bahwa lagu Indonesia Raya adalah pengakuan kepada bagi kita semua bahwa kita satu bangsa, satu tanah air. Dan ini harus kita renungkan setiap hari, setiap detik, sehingga tidak akan luntur semangat kita. Karena kalau ingat saja syairnya tidak, bagaimana kita bisa berharap kita masih bisa menjiwai Indonesia Raya sebagai satu bangsa ya. Supaya nanti tidak setiap habis, dulu kan kalau masih ingat Mas Jaka, setelah pelantikan anggota dewan begitu suka ada wartawan yang nakal begitu bertanya, Pancasila sila ketiga, sila kedua, itu banyak yang lupa. Jangan sampai seperti itu. Kita ke editorial pemirsa. Hari ini menyoroti bagaimana menumpas koruptor dan teroris di Papua. Ini dua yang berbeda nih, maksudnya apa nih Mas Jaka? Ya, ini sebenarnya pertama mungkin kita juga mengucapkan duka cita ya, karena ada kabar terbaru tadi subuh Wakil Gubernur Papua Pak Clementina meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ya. Dan kemudian untuk editorial besok adalah menumpas koruptor dan teroris di Papua. Betul bahwa ini kan sebenarnya dua persoalan yang sama-sama sangat pelik di Papua. Teroris sampai sekarang masih bergentayangan menebar teror di Papua terhadap masyarakat, juga masyarakat sipil, juga terhadap aparat negara. Dan korupsi di Papua itu sebenarnya sangat masif. Besar, sangat masif. Nah, masalahnya untuk editorial hari ini Mas Jaka, masalahnya kan ini kan selalu kita dengar nih sinyalemen bahwa banyak uang yang bukan hanya bocor, tapi sudah tumpah mungkin begitu ya, keluar dari jalur. Tapi kan kita jarang mendengar ada yang kemudian ditangkap, kemudian ada aset yang disita dikembalikan ke negara. Ini hanya rencana-rencana yang baik, di hayalan begitu, atau bagaimana? Ya, kemarin kan Pak Mahfud MD bilang katanya negara akan segera mengungkap dan menindak 10 kasus korupsi terbesar di Papua. Walaupun tidak disebutkan ya? Ya, tidak disebutkan, dan saya pikir jangan disebutkan dulu, karena kalau sudah disebutkan ini mereka akan menghilangkan barokli dan bisa jadi kabur. Tetapi yang pasti Bapak Mahfud kan sudah memulai, dan pemerintah Pak Mahfud juga yang harus mengakhiri. Artinya jangan sampai hanya memulai tapi nanti akhirnya tidak jelas seperti apa. Itu yang kita harapkan. Kita akan bahas itu ya Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 21 Mei 2021, menumpas koruptor dan teroris di Papua. Menumpas koruptor dan teroris di Papua. Pemerintah mengambil ancang-ancang untuk menindak penyalahgunaan uang negara di Papua. Sebanyak 10 dugaan korupsi terbesar berada dalam bidikan pemerintah. Dugaan korupsi itu diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta Rabu 19 Mei lalu.
Meski demikian, Mahfud tidak merinci dugaan korupsi yang didapat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara atau BIN. Pengusutan kasus korupsi di Papua tentu bukanlah gertakan sambal. Publik menunggu kapan pengusutan itu dilakukan. Pengusutan mestinya segera dilakukan agar tidak muncul kesan pembiaran. Korupsi dimanapun dan oleh siapapun mesti ditindak, sebab korupsi merupakan musuh utama dalam sebuah pembangunan. Pembiaran korupsi hanya akan menghambat, bahkan menghancurkan pembangunan sebuah bangsa dan negara. Harus tegas dikatakan bahwa pengungkapan korupsi harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukan didasari narasi. Sudah banyak narasi tentang dugaan korupsi di Papua, tapi nyaris tak terdengar proses hukumnya sampai di pengadilan. Jika melihat ke belakang, Polri sempat mengungkap adanya dugaan penyimpangan keuangan negara dengan total lebih dari 2 triliun rupiah terkait penyelenggaraan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Dugaan korupsi yang diungkap dalam rapat pimpinan Polri tersebut merupakan hasil laporan BPK atas dugaan adanya pemborosan penggunaan anggaran hingga penggelembungan dana untuk pengadaan sejumlah fasilitas umum di 2 provinsi paling timur tersebut. Jangan biarkan korupsi di Papua seperti angin. Tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan karena sudah banyak dana pusat yang digelontorkan dalam kerangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat, tetapi rakyat tetap berkubang dalam kemiskinan. Dalam 20 tahun terakhir sejak otonomi digulir, sudah digelontorkan dana sekitar 138,65 triliun rupiah. Lalu selama 2005-2021, transfer ke daerah dan dana desa mencapai 702,30 triliun rupiah. Adapun belanja kementerian atau lembaga dari 2005-2021 sebesar 251,29 triliun rupiah. Rakyat Papua sekian lama hidup nestapa memang masih merupakan realitas. Pasalnya, 22 dari 29 kabupaten kota, 75% di Papua masih dikategorikan tertinggal. Begitu juga 8 dari 13 kabupaten kota, 61% di Papua Barat masuk daerah tertinggal. Bahkan, jika dilihat dari kategori desa, presentasinya lebih miris lagi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan sebanyak 87% desa di Papua dan 82% di Papua Barat masih berkategori desa tertinggal. Data-data itu menjadi indikator untuk menyimpulkan bahwa anggaran besar yang mestinya sudah mampu mengangkat taraf hidup masyarakat Papua dan Papua Barat ternyata malah kerap diselewengkan, bahkan dikorupsi. Bukti nyata bahwa korupsi telah merenggut upaya pembangunan dan masa depan masyarakat di sana. Untuk itulah, upaya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi ini sangat ditunggu tindak lanjutnya. Tentunya dengan proses yang transparan dan akuntabel untuk menghindari tudingan-tudingan dari pihak yang potensial menunggangi dengan isu-isu disintegrasi. Juga harus cepat dan komprehensif. Ini penting untuk menghindari politisasi yang mungkin akan dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan gangguan-gangguan keamanan yang tengah memanas di sana. Serta tidak lupa untuk menjelaskan kepada masyarakat Papua bahwa penanganan korupsi ini demi masa depan dan kesejahteraan orang Papua, agar semangat pemberantasan korupsi di sana mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Papua. Penggelontoran dana yang begitu besar ke Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi, pendekatan kesejahteraan mesti dibarengi dengan pendekatan hukum. Hukum semua orang yang diduga berfoya-foya di atas penderitaan rakyat Papua karena korupsi. Pendekatan hukum juga harus mampu menjerat siapa saja yang menghadirkan terorisme di Papua. Hanya pendekatan hukum itulah yang mampu merebut kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita coba bertanya, Mas. Tadi Mas Jaka sudah mengatakan
Pak Mahfud ya. Kita akan bertanya langsung kepada beliau. Kita sudah terhubung saat ini lewat saluran telepon dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat pagi Pak. Ya Pak, selamat pagi, Leonard. Ya, Pak Mahfud, kita melihat kalau untuk menumpas teroris yang ada di Papua, pemerintah sudah bergerak Pak, walaupun memang masih harus berproses karena beberapa kali kita lihat masih ada yang gugur. Tapi kalau bicara soal koruptor Pak, karena Pak Mahfud yang mengatakan kita ingin tahu 10 dugaan kasus korupsi yang besar di sana, itu apakah memang valid, sudah bisa diproses, atau masih harus membutuhkan waktu mengumpulkan bukti lagi Pak Mahfud? Bagaimana Pak? Ya tentu, karena yang masuk ke saya itu kan baru laporan, misalnya temuan dari BPK, kemudian informasi dari BIN. Saya memang sengaja minta BIN, tolong saya minta data yang ditemukan BIN, data-data indikasi korupsi gitu ya. Saya minta 10 yang terbesar, BIN sudah memberi. Tapi yang BIN itu kan bukan pro justisia ya. Yang bisa nanti diprojustisiakan kan hasil penyidikan resmi dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Saya udah 2 kali mengumpulkan pimpinan KPK dan pimpinan Kejaksaan dan Kepolisian gitu, memberitahu ini ada 10 besar. Mari kita berbagi-bagi, yang mana yang ditangani KPK, yang mana yang ditangani oleh Kejaksaan, mana yang polisi gitu. Memang kalau data itu fantastik ya, triliunan. Dan misalnya data yang saya peroleh dari PPATK, itu kan aneh juga, uang transfer itu dicairkan secara tunai dari bank sampai ratusan miliar gitu, tetapi pembelanjaannya tidak jelas, tidak ada dibelanjakan untuk apa. Itu sebabnya lalu pemerintah berpikir kalau begitu kita berlakukan undang-undang transaksi uang tunai itu pembatasan. Kalau belanja lebih dari 100 juta harus lewat bank, sehingga jelas gitu ya. Jelas ini untuk apa dan dari siapa. Nah ini kan keluar uang ratusan miliar, tiba-tiba ada dibawa ini kalau pertemuannya ya, dibawa berjudi, dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar Singapura. Pulangnya bawa berkoper-koper dolar, bilangnya menang judi. Padahal di sana judinya mungkin cuma 10.000 Pak Mahfud, dolar gitu. Pak Mahfud, ini 10 dugaan ini akan betul-betul ditindaklanjuti, akan diproses, kalau yang bersalah akan ditangkap, disita mungkin kalau sudah terbukti lewat peradilan, atau bagaimana Pak? Karena kalau kita melihat kan kondisi di Papua, ya kadang-kadang kita melihat muncul gangguan keamanan yang diduga ya karena gerakan-gerakan untuk menertibkan ini. Bagaimana Pak Mahfud? Iya betul, jadi kita sudah merhitungkan itu. Begini loh Mas Leonard, setiap kita mengundang tokoh Papua, saya udah 3 kali ke Papua ya, ketemu dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh gereja, terutama tokoh-tokoh pemuda. Itu selalu berteriak, kenapa uang digelontorkan ke Papua itu begitu besar, 17 kali lah rata-rata per kepala dibandingkan dengan yang di luar Papua. Kok pemerintah diam, ada teriakan dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat gitu, kok pemerintah diam gitu. Lalu kita selidiki, benar memang setiap mau ada tindakan itu ancamannya entah dari mana gitu ya, menggertak gangguan keamanan ya. Kalau kamu periksa, kalau Anda periksa ini kami mau merdeka. Lalu pernah ada kantor kejaksaan dibakar begitu menetapkan salah seorang pejabat itu. Ya di situ kan begitu. Lalu saya rapat, masa kita mau diem gitu. Lalu diputuskanlah sejak akhir tahun 2020 itu kita rapat dengan BIN, dengan KPK, Polri, Jaksa Agung gitu. Lalu kita ini yang terbesar 10 gitu. Tapi itu yang harus diselidiki kemudian disidik. Yang angkanya sudah fix, tentu saja itu laporan dari KPK yang baru saya terima minggu yang lalu, berasal hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu ada yang mengarah ke sana gitu. Pak Mahfud, tentunya ketika sedang diselidiki oknum-oknum ini mungkin akan melakukan perlawanan Pak, mungkin akan membuat ketidakstabilan juga di Papua. Pemerintah sudah mengantisipasi ini Pak Mahfud?
Iya, itu yang selalu terjadi sejak dulu. Kalau mau diperiksa lalu terjadi ke ini apa namanya terjadi semacam gerakan-gerakan. Meskipun sebenarnya sih karena waktu itu kita pendekatannya daripada ribut-ribut, kita persuasif aja dulu pelan-pelan gitu. Tapi kan desakannya kemudian kan masa mau begitu terus? Mari kita melangkah lebih maju. Kalau presiden itu kan sudah jelas penegakan hukum itu harus sungguh-sungguh. Yang pendekatan politik juga harus hati-hati agar tidak menimbulkan kekisruhan. Gitu. Nah itu. Baik. Jadi akan tetap diproses supaya kemudian di Papua pun hukum ditegakkan, begitu ya Pak Mahfud ya? Iya, karena begini kan kita itu memberi dana ke Papua itu dana otsus kan besar sekali itu. Tadi sudah disebut ratusan triliun, 700 triliun lebih lah. Nah itu kan tidak ada wujud hasil pembangunannya. Kemana itu? Gitu teriakan rakyat Papua. Nah itu tadi sebabnya. Itu tadi karena diduga disalahgunakan. Oleh sebab itu kita akan mulai selidiki dan mulai sidik yang sudah kuat. Tentu proses hukum harus hati-hati, kita harus bersabar. Kita tunggu sama-sama kelanjutannya Pak Mahfud, jangan kemudian kita dengar di awal tapi tidak dengar kelanjutannya kita dukung. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Mahfud. Terima kasih. Yuk, pagi. Menarik penjelasan dari Pak Mahfud, tapi kita harus jeda dahulu Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jayapura, Papua. Ada Pak Herman. Pak Herman, selamat pagi. Bang Leo, selamat pagi Bang Jaka. Selamat pagi Pak Herman. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, Bang Leo dan Bang Jaka, saya tersentak dan tertarik dengan pernyataan dari yang terhormat Bapak Menko Polhukam kita. Mengapa? Karena sudah 20 tahun dana otsus digelontorkan ke Papua. Dan banyak sekali keluhan masyarakat tentang penyalahgunaan dana otsus itu. Jika memang benar, saya berterima kasih betul kepada Tuhan, Bang Leo dan Bang Jaka. Karena selama ini keluhan masyarakat selalu tidak pernah di follow up. Jadi saya sangat berharap yang terhormat Bapak Menko Polhukam apa yang dikatakan, dan saya menggarisbawahi pernyataan dari Bang Jaka dan Bang Leo. Beliau yang memulai dan beliau yang mengakhiri. Kiranya itu menjadi kenyataan. Karena otsus ini akan berakhir tahun ini 2021. Tetapi hasilnya nol besar. Terkesan seolah-olah pemerintah pusat ragu-ragu atau takut karena soal politik di Papua yang tadi ditanyakan Bang Leo tadi itu benar. Nah, sekarang uang itu kemana? Apakah benar 10 kasus itu akan dibongkar? Kalau memang terjadi, luar biasa. Walau alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ada apa sebetulnya? Ada apa yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua? Papua itu maksudnya Jayapura, 2 provinsi itu, Pak Bang Leo dan Bang Jaka. Jadi kita tunggu saja. Jika benar, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, itu saja dulu, Bang Leo dan Pak Jaka. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Herman di Jayapura, Papua. Selamat pagi. Di belakang Pak Herman ada Pak Tinus, kali ini dari Sentani, Papua. Pak Tinus, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi Pak Tinus. Bagaimana Pak Tinus pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Banyak urusan hukum yang cenderung politikan. Terus tentang korupsi di Papua dugaannya kan bukan baru, sudah lama sekali. Tetapi kami tidak tahu apakah rakyat punya suara ini sampai di Jakarta atau Jakarta pun kerjasama dengan pemimpin-pemimpin koruptor di Papua.
Maka kami anggap kalau memang itu Pak Menko Polhukam punya niat serius, ini tinggal ditangkap saja, itu banyak itu. Banyak sekali itu. Ya. Dan itu levelnya provinsi, kabupaten, dan mungkin distrik tidak. Iya. Jadi Pak Tinus mendukung ya Pak untuk pemerintah pusat ini dan pemerintah daerah harusnya mengusut tuntas dugaan korupsi yang disebut-sebut angkanya besar sekali, supaya kemudian Pak Tinus dan saudara-saudara di Papua Barat juga menjadi lebih sejahtera. Mendukung ya Pak Tinus ya? Sangat-sangat mendukung, karena ini korupsi berjemaah. Iya, iya. Ya, ini bukan korupsi satu orang, korupsi sistem dan korupsi. Iya, bersama-sama diduga ya. Baik Pak Tinus, terima kasih Pak sudah berpendapat jauh sekali dari Sentani, Papua. Selamat pagi. Di belakang Pak Tinus ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi media Indonesia. Melihat situasi Papua sebagai saudara satu bangsa, kita sangat prihatin. Kondisinya sangat memprihatinkan karena masih ada manusia yang berkoteka di sana. Tetapi jangan salah, saya ingat kalau lihat anggaran yang dikirimkan, digelontarkan itu 700 triliun. Yeah. Penduduk Papua itu cuma 4 juta sekian, 4 juta sekian penduduknya. Jadi kalau dibagikan 1 bulan setiap penduduk itu 3 juta satu orang. Itu cuma sekitar 15 triliun deh 1 tahun. Jadi selama 16 tahun itu berapa banyak uang yang dihilangkan? Seharusnya masyarakat Papua sudah sangat sejahtera. Sudah sangat sejahtera. Diberi aja dana 3 juta setiap orang. Kalau di rumah itu ada 5 orang, berarti 15 juta mereka dapatkan. Nah, berarti mereka sudah sangat sejahtera. Tapi sayang, kenyataannya sekarang masih sangat memprihatinkan. Mereka masih sebagai warga negara yang terkebelakang dalam segala dalam segala pendidikan, dalam status sosial. Ini yang kita sesalkan. Ada apa? Nah, saya ingin tanyakan, tolong sosialisasikan dengan masyarakat Papua bahwa bila ada penegakan hukum di sana, bukanlah suatu hal yang ingin menjatuhkan seseorang, tetapi betul-betul penegakan hukum murni. Karena demi nasib bangsa Papua, suku Papua sendiri. Tolong sosialisasikan supaya dengan mereka terprovokasi nanti seperti yang diisukan, kami akan merdeka, kami akan menggerakkan separatis yang gak karuan ini. Tolong sosialisasikan bahwa rakyat Papua sangat menderita dengan perilaku koruptor yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini akan terbaik. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi, Kang Jaka. Selamat pagi, Bang Leo. Begini, selamat pagi. Silakan Pak. Papua itu masih dalam status otonomi khusus yang ditangani oleh menteri yang khusus juga, yaitu menteri daerah tertinggal, menangani daerah tertinggal. Jadi yang jadi masalah, natural resources, sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi yang jadi masalah, human resources quality-nya. Karena menyangkut sosiokultural, sosiopsikologis, dan sosioreligiositas. Ini yang harus jadi bahan pertimbangan bahwa pembangunan nasional itu harus segera diakselerasi di situ. Pada saat yang sama, keamanan, ketentraman, kenyamanan, kepuasan, itu harus ditangani. Menangani siapa itu? Separatis. Kita nggak cuma ngomong sebagai teroris, bukan, separatis itu yang menghancurkan kehidupan nasionalisme, patriotisme, dan itu harus ditangani oleh TNI dan Polri. Kemudian pada saat yang sama infrastruktur itu segera itu, karena itu sarana utama bagaimana menghubungkan antar suku, antar kota, antar desa mereka. Nah, untuk itulah keamanan ini, ketentraman itu harus dilakukan. Jadi akselerasi pembangunan nasional itu harus dibentuk penting kalau perlu menteri nangani daerah tertinggal itu suatu yang khusus menangani Papua. Jangan main-main. Itu luar biasa, nanti kita akan rugi sendiri karena itu daerah yang natural resources yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Mas Jaka, menarik Pak Herman dan Pak Tinus khususnya dari Jayapura dan dari Sentani sangat mendukung. Walaupun kalau dari Pak Herman tadi berkali-kali saya menangkap kata-kata begini, kalau itu benar ditindaklanjuti, seakan-akan ada kesan bahwa benar akan dituntaskan. Tadi kan Pak Mahfud mengatakan
ini besar sekali disebut-sebut. Nah, pertanyaannya apa iya kali ini benar-benar akan ditindaklanjuti, kalau memang ada oknum yang bersalah akan ditangkap, diproses, atau untuk menjaga dalam tanda petik stabilitas di Papua, ya sudah berdamai saja begitu. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari Pak Herman, Pak Tinus, mereka betul-betul geram ya. Artinya bahwa kenapa dana yang triliunan, bahkan kalau sejak 20 tahun terakhir itu kan sudah 138 triliun, bukan angka yang sedikit, angka yang sangat besar. Tetapi faktanya dana sebanyak itu tidak bisa mensejahterakan rakyat Papua. Sampai sekarang rakyat Papua masih sangat banyak yang terbelakang, masih berada di desa-desa yang sangat tertinggal. Bahkan kalau data yang kita himpun itu 22 dari 29 kabupaten kota di Papua atau 75% itu masih kategori tertinggal. Kemudian 87% desa di Papua dan 82% di Papua Barat masih tertinggal. Indeks pembangunan manusianya juga sangat rendah. Artinya istilahnya selama ini ya kita istilahnya menggarami lautan. Kita cuma membuang-buang uang yang tidak jelas juntrungannya. Justru uang-uang tersebut dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat yang berarti culas, serakah untuk kepentingan mereka sendiri. Masalahnya Mas Jaka tadi kan juga sempat dikonfirmasi juga oleh Pak Mahfud bahwa ketika orang-orang ini yang diduga adalah oknum-oknum yang berpengaruh di Papua dan Papua Barat sedang diselidiki atau dilidik, itu ada gerakan-gerakan untuk dalam tanda petik mungkin melawan, untuk mengganggu keamanan, sampai ada bakar-bakaran begitu di sana. Ini kan bukan sesuatu yang mudah. Ini akan benar-benar serius tidak kali ini untuk memberantas oknum-oknum koruptor dan teroris ini? Dan bahkan tidak hanya itu. Saya pernah membaca temuan dari salah satu LSM di Papua. Ketika seorang pejabat diselidik atau disidik, dia menggunakan semangat Papua Merdeka itu sebagai bargaining. Artinya mereka mengancam kalau ini diteruskan saya akan diselewengkan jadinya untuk menutupi kejahatannya. Jadi untuk ancaman, untuk menutupi kejahatan dia menggunakan gerakan Papua Merdeka ini. Dan kalau kita lihat memang karakteristik dan situasi di Papua itu berbeda dengan daerah-daerah lain ya dalam upaya pemberantasan korupsi. Terus ya tidak gampang karena situasinya berbeda, gangguan keamanan, upaya-upaya untuk memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia juga masih ada. Sorotan internasional juga selalu mengarah ke Papua ketika negara membuat penegakan hukum di sana. Tapi sekali lagi tadi Pak Mahfud tegaskan mengutip dari Pak Jokowi, ya penegakan hukum itu harus sungguh-sungguh. Politik harus berhati-hati, saya setuju. Pak Mahfud sudah bilang Mas Jaka berkali-kali ke Papua dan ini yang sering disebut juga bahwa libatkan pemimpin lokal, libatkan pemimpin lokal supaya jangan ada rakyat yang bisa dipolitisir seperti yang tadi Mas Jaka katakan. Bagaimana itu kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, soal pelibatan pemimpin lokal ya. Di sana ada kepala-kepala suku, lalu juga ada tokoh-tokoh agama. Karena memang di Papua ada pendeta, ada pastor yang kemudian berpengaruh juga kepada rakyat di sana. Apakah mereka bisa diajak untuk sama-sama melawan koruptor ini dan juga teroris, supaya kemudian rakyat jangan sampai dibutakan, dibodohi dengan mengatakan bahwa ini adalah gerakan Jawa untuk menyusahkan Papua. Bagaimana Mas? Ya, saya pikir itu sangat perlu segera dilakukan ya. Tadi Pak Edward juga saya pikir usulannya sangat bagus. Sosialisasikan dulu bahwa penegakan hukum terhadap pejabat-pejabat yang diduga korupsi bukan berarti mengusir rakyat Papua. Justru upaya itu dilakukan untuk membantu rakyat Papua. Karena selama ini harus kita katakan ya
ya begitu banyak anggaran pusat yang digelontorkan ke mereka ya tidak dinikmati oleh rakyat Papua, tetapi justru menjadi bancakan para pejabat yang tidak peduli dengan nasib dan masa depan rakyatnya sendiri. Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak ya kasus-kasus yang sudah terungkap ke permukaan, bahkan dilansir juga oleh aparat penegak hukum. Tetapi sampai sekarang juga tidak jelas juntrungannya, apakah sudah ujungnya seperti apa. Betul. Terakhir bahkan pada bulan Maret itu kan ada dugaan korupsi hampir 2 triliun. Tetapi sampai sekarang kita tidak tahu prosesnya sampai mana, apakah sudah sampai ke penyidikan, apakah sudah ada tersangka. Sampai sekarang kan tidak jelas ya. Betul. Kita memahami aparat penegak hukum di Papua juga tidak serta-merta bisa bertindak lepas tanpa permasalahan di belakangnya. Karena Papua sekali lagi kondisinya berbeda dengan kita, dengan daerah-daerah lain. Tetapi yang pasti bahwa penegakan hukum harus dilakukan sesegera mungkin, karena kita tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Kita tidak terus-terusan memberikan keju ke tempat yang banyak tikusnya. Justru keju itu hanya dinikmati oleh tikus-tikus, tapi tidak dinikmati oleh rakyat kita yang masih tertinggal. Dan satu-satunya penegakan hukum tentu saja ada cara lain untuk dana otsus, misalnya masalah pengawasan atau mekanisme penggelontorannya juga mungkin bisa diubah sehingga tidak bisa dengan mudah diakali oleh para pejabat di sana. Itu pertanyaannya juga Mas Jaka. Ketika kita tahu dana otonomi khusus untuk Papua ini besar sekali. Betul. Dan tahun ini saya belum update juga nih, sudah diperbaharui atau belum ya? Sekitar 7 triliun kalau tidak salah. Sekitar 7 triliun. Kalau tidak salah lebih besar kan dari yang tahun lalu. Iya, betul, lebih besar. Itu kita tetap berikan. Padahal kita tahu ada dugaan bahwa uang itu banyak sekali yang tidak sampai kepada sasarannya. Itu bisa tidak kita tunda dulu sampai ini beres begitu, atau kita benar-benar periksa mana yang membutuhkan uang supaya kita tidak, maaf ya, kayak seperti orang yang bodoh begitu Mas Jaka. Ya, saya pikir agak susah juga ya kalau kita menunda dana otsus ya, karena kan sebenarnya rakyat Papua itu kan betul-betul membutuhkan. Mereka tidak bisa mengandalkan dari APBD atau pendapatan daerah, bahkan ada statement, ada data pengeluaran mereka katanya lebih besar daripada pendapatan. Jadi kan defisit ya? Defisit ini kan lucu. Tetapi yang pasti mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah mekanisme pencairannya. Artinya begini, kalau selama ini kan dana otsus diberikan secara gelondongan. Ini 7 triliun kita kasih karena terserah mereka menggunakan, meskipun nanti ada bertanggung jawabnya. Kalau umpamanya diubah menjadi seperti DAK misalnya, jadi berdasarkan proposal per sektor. Artinya pemerintah Papua umpamanya mau membutuhkan dana sekian triliun untuk kesehatan, proyeknya ini, jadi kita cairkan. Dengan begitu pengawasan akan lebih mudah. Money follow function tuh ya. Betul. Pertanggungjawabannya pun juga akan lebih gampang untuk kita telusuri. Bisa tidak itu diubah seperti itu? Ya saya pikir harusnya bisa ya, karena kan ini demi kebaikan rakyat Papua, bukan kebaikan pejabat Papua. Saya pikir sudah saatnya diubah mekanismenya. Yang pasti negara tetap memperhatikan Papua dengan memberikan dana otsus, cuman mekanismenya diubah sehingga benar-benar tepat sasaran, tidak dikorupsi, dan jangan lupa juga soal pengawasannya. Karena selama ini terus terang pengawasan untuk penggunaan dana otsus juga tidak terlalu maksimal jika dibandingkan dengan bantuan pusat ke daerah-daerah lain. Karena sensitivitas isu-isu separatis atau yang lain itu, Mas. Betul. Ya, saya kira itu tantangan besar bagi pemerintah Pak Jokowi ya. Yang pasti Pak Mahfud sudah membuka cerita atau membuka upaya untuk menindak 10 korupsi terbesar di Papua yang mungkin juga puluhan triliun nilainya. Dan saya pikir jangan hanya sekedar wacana, rakyat Papua dan tentu saja juga rakyat Indonesia menunggu tindakan nyatanya akan seperti apa. Jangan sampai hanya sekedar
memberikan narasi-narasi yang nantinya tidak jelas dan tentu saja akan mengecewakan juga bagi rakyat Papua. Untuk kita, Mas, media massa, apakah kita akan bisa terus memperhatikan, karena sering terjadi kalau tidak diangkat, tidak diperhatikan oleh media massa, lupa itu masalahnya. Ya, saya pikir ini juga perlu dikawal oleh media massa, terutama juga media-media di Papua sana ya. Baik. Bahwa peran media massa harus betul-betul optimal sehingga upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di Papua juga maksimal. Ujung-ujungnya rakyat Papua sejahtera, bisa sejajar dengan saudara-saudaranya di daerah-daerah lain di Nusantara, Indonesia. Kita tunggu sama-sama bagaimana kita bisa menumpas koruptor dan teroris di Papua. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, penggelontoran dana yang begitu besar ke Papua dan Papua Barat adalah bagian dari pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah. Tetapi pendekatan kesejahteraan harusnya dibarengi dengan pendekatan hukum. Karena itu hukum koruptor dan teroris di Papua. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV